semuanya dengar supaya bisa. Mohon maaf Pak Dio, semuanya saya pamit duluan. Monggo Bu Titi. Terima kasih. Jadi, salam sehat buat semua. kami persilakan Ibu Nani untuk menceritakan pengalaman selama ada perawatan COVID. Mudah-mudahan pengalaman itu akan sangat berharga untuk kita semua. Untuk itu saya mohon maaf semuanya, saya mute. Ya. Pamit Pak Madio. Dan tolong yang Ibu Nani mohon di unmute. Mohon maaf Bu Nani, yang tulisannya siapa bagaimana? Spotlight. Waalaikumsalam. Saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih atas doa dan perhatian dari bapak-bapak, ibu-ibu, para BFers di virtual ini yang telah mendoakan kepada kami sekeluarga sehingga kami dapat kembali ke rumah dengan hasil PCR negatif. Saya tidak menyangka ya, akhirnya kami bisa sekeluarga terinfeksi COVID-19. Jadi berawalnya pada waktu itu saya Suara kok hilang ya? Suaranya hilang Bu Nani. Suaranya hilang. Ya, suaranya. Satu-satu dengaran? Sudah. Dengar. Menantu saya, Noval, pulang itu demam dan selama 3 hari kemudian dibawa ke dokter dan diagnosisnya paratifus. Memang ada gejala tipes. Terus Bilang lagi suaranya Bu Nani. ya ini kenapa ya, saya juga heran suaranya hilang timbul. Masih ada. Sudah keluar. Ya, sudah keluar. Setelah itu nggak lama, setelah kira-kira Noval sakit, istrinya, ya anak saya jadi ya, Pita, itu hilang lagi. Demam, pulang dari kantor karena bilang temannya positif, sehingga Suaranya hilang lagi Bu Nani. Itu hanya masalah internet, tetap nggak apa-apa, lanjut. Kayaknya ini internetnya kali ya lagi kurang stabil. Spikersnya ketutup mungkin. Jadi akhirnya saya pada tanggal 13 Juni badan saya terasa nggak enak gitu, greges saja. Jadi gejala greges. Suara hilang Dan. Nah, ini hilang timbul, saya juga nggak tahu ya. Hidung tersumbat dan indera penciuman saya hilang. Pada waktu itu saya mencium minyak kayu putih tidak bisa tercium sama sekali. Saya sudah curiga nih, jangan-jangan saya kena gitu kan. Mati lagi Banang. Bu Nani. Akhirnya ya Pegangin aja. saya pakai ini aja ya, pakai apa namanya, pakai 2 aja ya. Ini Ami mawon. semuanya positif kecuali suami negatif. Akhirnya saya tanggal 15 Juni Lagi. sementara suami saya saya masih badan tuh masih energik aja, tetap BEP loh Pak. Jadi masih sempat memandu di PKH. Kemudian saya
Deui. Saya terpapar positif. Kemudian saturasi oksigen saya stabil dari mulai masuk sampai saya berakhir di Wisma Atlet pada tanggal 2. Kenapa geser gitu ya? Jadi Hilang, timbul, hilang, timbul. semakin hari semakin membaik dengan indera penciuman mulai dengan Saya nggak dengar. Miss All Hindi tahu kan Bapak dan Ibu semua? Ya mati lagi. Itu sangat membantu kesembuhan dari COVID. Sementara Hilang lagi. saya pakai 2 ya Bapak Ibu, sabar. Yo. Ya ya. Saya terdengar. Lanjut, Bu. Ya ini karena net. Terdengar suara saya? Dengar. Nah, saya selama di Wisma Atlet itu saya mengkonsumsi Kids All Hindi. Itu diminum 2 kali sehari setelah makan. Dan pada hari saya mulai merasa fit, badan saya tambah fit ya. Pada hari keempat dan sampai saya pulang. Kemudian saya melakukan BEP baik pagi, sore, Latsen. Sebelum tidur saya Latsen 10 seri. Jadi berarti saya BEP hari-harinya 70 seri. Ditambah saya melakukan olah nafas sebelum tidur malam, bangun tidur pagi hari, dan siang hari saya lakukan lagi olah nafas. Dan alhamdulillah itu menjaga saturasi oksigen saya. Yang kedua, selain kita dikasih obat-obatan, saya juga ini selain saya mengkonsumsi Kids All Hindi, kemudian suster mengatakan, Ibu jangan mengkonsumsi selain seperti kayak herbal ya, saya nggak tahu ya herbal yang dikonsumsi Ibu agar dikonsultasikan kepada suster atau dokter. Karena pada hari keempat sampai hari terakhir, tensi tekanan darah saya naik. Ini yang saya heran juga. Saya tidak merasa ya pusing, nggak terlalu ya. Tapi karena katanya ini tergantung pada pikiran dan psikis dari saya. Sehingga saya dicek setiap jam. Saya tidur, cek lagi, turun. Kemudian sejam lagi dicek lagi, naik lagi. Nah, paginya dicek lagi, turun. Itu tidak dikasih obat sama sekali. Saya bilang, kenapa saya nggak dikasih obat?
Karena saya bukan hipertensi katanya, menurut dokter itu. Karena diastole saya selalu berada di bawah 80. Hanya yang di sistole yang di atas itu yang selalu naik turun. Nah, yang lebih herannya lagi, saya kan selain BIP, saya juga ikut senam ya, selalu ada senam di parknya Wisma Atlet. Ya saya ikut gerak-gerak untuk menguatkan otot-otot di kaki dan sebagainya. Di situ saya tidak ada sehat aja, nggak ada terasa apapun. Hanya tekanan darahnya aja yang naik turun. Setelah hari ke-9, saya negatif. Itu luar biasa anugerah dari Allah. Jadi artinya kita itu yang terinfeksi COVID mau sedang mau berat itu namanya berjuang antara mati dan hidup. Itu yang paling menentukan semangat kita adalah kita harus berpikir positif dan kita harus tetap mensyukuri atas ujian yang diberikan Allah dan selalu berikhtiar dengan mengaji, zikir, dan yang paling penting Pak Dr. Kusma itu selalu memantau saya tentang perkembangan saya. Bu Nani, jangan tinggalkan BIP. Yang kedua, tetap beribadah ngaji dan zikir. Yang ketiga, menyanyi. Jadi menyanyi itu adalah salah satu indikator peningkatan imun tubuh seseorang. Jadi dia dibikin happy, fun, tanpa memikirkan apapun. Karena memang penderita COVID ini yang paling cepat menurunkan imun tubuh adalah kita mendengar, membaca di WA atau di sosmed dengan berita yang menuju ke psikis. Nah, itu cepat sekali. Jadi saya waktu besok mau di swab, kondisi saya stabil. Darah secara overall aman. Kemudian yang kedua, toraks bersih. Yang ketiga, rekam jantung normal. Nah, kemudian yang menjadi keluhan saya selama saya diisolasi itu adalah tekanan darah naik turun. Ternyata memang benar bahwa selama kita diisolasi itu, walaupun kita istirahat ya, tapi kita tetap pikiran itu nggak pernah. Jadi mikir, aduh ini gimana, nanti ini gimana, terus ini gimana. Itu benar-benar saya alami sendiri. Sehingga mempengaruhi saya tidur dengan tidak nyenyak. Itu yang mengganggu sekali. Jadi para medis mengatakan, ibu ini pasti istirahat malamnya terganggu. Iya, saya bilang iya, saya sangat terganggu. Ibu harus lepaskan semua. Jadi stres, terus pokoknya pikiran harus positif lah. Nah, pada saat saya besoknya mau di swab, saya membaca salah satu postingan di grupnya IPB itu. Kebetulan saya punya grup bersama dengan Profesor Khairul Nidom, ahli virus NPF ya, yang sering pakar-pakar ahli virus lah yang disegani di dunia itu sahabat saya. Malamnya itu salah satu teman saya posting tentang ada pasien yang awalnya tidak apa-apa, lalu 5 hari dirawat, ternyata lewat baik-baik katanya gitu. Langsung pikiran saya itu udah nggak karu-karuan. Langsung saya balas.
jangan memposting hal-hal yang sifatnya membuat mental atau psikis kita berpengaruh. Jawabnya apa coba? Kalau gitu, Nani keluar aja dari WA, dari semua WA. Terus kalau udah sehat gabung lagi. Saya jawab, yang harusnya keluar itu kamu. Keluar, selesai sudah. Rini kali ya, bukan Nidom. Ya, bukan Nidom, ini salah satu teman saya. Saya nggak sebut namanya, tapi akhirnya Profesor Nidom bilang, kalau teman-teman pada mengatakan, sudahlah, jangan memposting hal-hal yang sifatnya mengganggu psikis dari teman-teman yang sedang terpapar. Saya bilang bahwa semua orang tuh bisa kena. Jadi empatilah terhadap orang yang sedang menderita COVID. Jadi saya sangat mengharapkan Bapak Ibu kalau ada teman, kerabat, saudara, boleh siapapun, postinglah hal-hal yang sifatnya positif. Apakah happy-happy atau fun-fun. Itu benar Pak, banyak terjadi drop imun tubuh sehingga akhirnya si virus ini smart sekali. Si virus itu akan menyerang anggota-anggota tubuh yang memang lemah. Nah disitulah kita kalau nggak kuat, memang akhirnya jadi sakit penyerta yang timbul. Jadi itu yang kemudian setelah saya hasilnya PCR, saya sujud syukur kepada Allah. Kemudian saya pulang ke rumah. Suami saya kan diisolasi juga selama kita di Wisma Atlet. Itu saya keluarga sudah diatur di kamar atas itu semua yang pulang dari Wisma Atlet kamar atas, yang suami saya di bawah. Dan kita tidak boleh selama isoman itu turun naik ya. Akhirnya tetap aktivitas di atas. Itu kita semua negatif. Kemudian herannya saya pada hari pertama pulang ke rumah, itu saya ukur tensimeter saya, itu kembali stabil. Tidak pernah naik, heran saya sampai sekarang. Dan itu mungkin ya itu dia mental, pikiran. Dan alhamdulillah sampai tadi pagi tensi saya berada di 130/74. Jadi itu ya beberapa yang jelas Pak, kalau kena COVID kita nggak boleh panik, nggak boleh stres. Anggap itu seperti anugerah ujian yang diberikan Allah, dan kita tetap bersyukur atas ujian yang diberikan Allah, dan kita harus semangat, positive thinking, dan BEP jangan ditinggalkan. Itu saja Pak, beberapa testimoni saya selama saya terinfeksi COVID. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, pengalaman yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita, dan kita bukan berharap untuk memperoleh penyakit ini, tapi paling tidak pengalaman Bu Nani itu merupakan pengalaman yang bisa kita jadikan semacam ya rujukan lah ya, karena pengalaman langsung dialami oleh beliau. Dan saya sangat mengapresiasi Dr. Rosman sedemikian perhatiannya, memantau setiap saat, dan pesannya itu adalah sangat konkret. Ya tadi itu satu, BEP jangan pernah ditinggalkan. Ya. Kemudian hubungan kita dengan Allah dengan menggunakan syukur ya, apapun yang terjadi itu kan semua tidak kebetulan. Itu merupakan skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, memang tetap 3 hal itu harus kita lakukan, yaitu pengobatan spiritual dengan cara apapun, pengobatan medis tetap harus dilakukan, dan kemudian plus BIP. Plus BIP plus gitu ya. Tapi
Tapi kalau saya boleh menyebut ya spiritual, medis, dan PIP plus gitu. Saya kira itu komentar saya dan terima kasih Bu Nani, luar biasa. Silakan kalau ada yang ingin menanyakan sesuatu, mudah-mudahan Bu Nani berkenan untuk melayani kita ini. Silakan. Saya Pak. Silakan, siapa? Aswar. Pak Aswar, silakan Pak Aswar. Itu waktu Ibu Nani di hari-hari pertama, hari kedua, ketiga itu kita kan lihat ada di apa ya? Di apa? Latvir ya. Dari kamar. Apa itu diizinkan, Bu? Memang diizinkan oleh Oh, boleh. Boleh sekali, Pak. Boleh. Jadi saya membawa laptop pada saat saya di isolasi, dan itu saya konsultasi dulu dengan para medis. Apakah saya boleh melakukan Zoom virtual dengan bioenergy power yang saya lakukan setiap hari? Boleh. Nah, pada saat saya naik turun tensi saya, itu yang akhirnya diminta untuk tidak berzoom dulu. Jadi artinya dikurangin lah. Itu saja. Nah, selain itu fine aja semua Pak Aswar. iya ya. Boleh itu diusulkan nama yang lain-lain. Jadi nggak mungkin gini Pak. Kalau kita kan kalau kenapa TV tidak tersedia di sana? Karena kalau pasien nonton TV itu kan beritanya macam-macam. Kadang-kadang udah menjurus ke COVID aja sudah, itu pengaruh sekali. Nah, itu yang berbahayanya di situ. Halo, Assalamualaikum Pak Dian. Sudah sampai mana? Ya, terima kasih Bu, Ibu Nani. Baik, Pak Aswar. Mungkin teman-teman lain ada ingin menanyakan. Suryono, Pak. Pak Suryono, monggo. Ya. Terima kasih Pak Patio dan juga Bu Nani. Tadi saya selintas tadi mendengarkan bahwa apabila minum obat herbal itu perlu konsul dengan dokter yang ada di situ. Oleh karena itu pertanyaan saya, apakah ada herbal-herbal yang difromendir maupun yang mau dicoba diminum Bu Nani itu memang dilarang? Terima kasih. Kalau mengenai herbal, terus terang Pak, saya herbal nggak pernah mengkonsumsi. Sebentar. Saya dikasih pada saat saya diisolasi, saya dikasih ini Pak, Biosafa Biotoksi. Ini dari Ustadz pembimbing saya pada saat saya naik haji pada tahun 2010 yang lalu. Itu diberikannya banyak sekali Pak. Tapi sampai saat ini saya nggak berani mengkonsumsi. Karena gini, pada waktu hari keempat, saya dikirimin teman dari Fakultas Peternakan IPB, itu diberi sodium bikarbonat. Sodium bikarbonat itu katanya kalau dikonsumsi selama 4 butir dalam sehari, kemudian tubuh kita tuh di dalam perut tuh katanya menjadi pH-nya menjadi basah, sehingga itu bisa mematikan virus. Nah, namanya saya nggak pakai nanya-nanya dokter, nggak pakai nanya ini, minum aja kan. Minum dalam 1 hari itu karena obatnya baru datangnya kalau nggak salah siang, jadi saya baru bisa mengkonsumsi 3 butir. Besoknya pagi setelah sarapan saya minum lagi 1 butir. Begitu saya sudah saya kan dicek tensi. Ya. Tuh langsung tensi saya tuh berada di 180/101. Wah, kaget saya. Ibu mengkonsumsi apa? Terus saya lupa pada waktu itu saya menjawab. Ibu tadi malam tidurnya bagaimana? Terbangun-bangun ya? Enggak santai, enggak restnya tuh enggak full gitu. Enggak sih, Ibu banyak pikiran nih katanya. Coba nanti sejam lagi dicek lagi. Begitu saya masuk kamar,
Saya baru ingat saya mengkonsumsi sodium bikarbonat. Nggak taunya di situ tertera bahwa natrium bikarbonat itu mengandung garam yang sangat tinggi. Dan kontradiksinya dihindari hipertensi. Mati saya. Ini yang saya minum. Jadi akhirnya saya stop. Dan itu satu botol itu harganya tuh luar biasa mahal. 400.000 kalau nggak salah. 400.000, dia ngasih 5 botol karena ada 5 anggota keluarga saya yang kena. Jadi satu botol saya kasih. Dan saudara saya juga sempat minum 1 butir dan itu tekanan darahnya menjadi 140. Yang biasanya dia tekanan darahnya normal. Akhirnya berhenti. Pada saat itu juga berhenti. Mungkin partikel-partikel tablet yang saya minum masih masih belum bersih di dalam tubuh. Sisa masih ada sisa itu masih naik turunnya tekanan darah, Pak. Ya. Jadi pada saat saya dicek malam hari, saya tanya sama susternya, "Sus, apakah saya kekentalan darahnya tinggi?" Ibu itu lab darah aman, Bu. Makanya dokter tidak memberikan obat apapun terkait tekanan darah tinggi. Jadi saya tidak dikasih obat, Pak. Itu ya gelisah aja saya. Kenapa saya nggak dikasih obat? Waktu itu sempat dikasih amlodipin karena saya minta coba deh saya kasih amlodipin. Tapi karena saya saya sama obat tuh sangat sensitif ya. Begitu saya minum amlodipin kok tiba-tiba kepala saya tuh terasa panas dan seperti kayak apa ya? Seperti kayak disiram air panas gitu. Kok jadi begini? Kok jadi begini nih? Aduh, saya bilang nggak enak sekali. Terus akhirnya saya tidurin ya. Saya rebah. Saya ambil nafas panjang. Terus saya ON terus. Saya latih gitu terus. Akhirnya hilang itu rasa panasnya itu. Nah, disitulah yang saya akhirnya suster mengatakan, "Kenapa kok pagi ini saya tidak dikasih obat amlodipin lagi, suster? Karena ibu tekanan darahnya sudah turun. Jadi tidak dikasih obat sama dokter." Jadi itu, Pak, pengalaman itu. Iya. Pengalaman saya, Bu. Jadi pada waktu istri saya dulu sakit, memang Handetolan tuh banyak sekali mengirim namanya obat-obat herbal berbagai macam gitu, termasuk yang terakhir katanya paling manjur bubuk kayu dari India itu. Namun demikian kelihatannya memang tim dokter di Gatot Subroto itu sangat jeli dan detail. Tidak semuanya yang masuk, yang obat yang bisa masuk ke dalam perut itu diberi izin. Hanya yang satu boleh itu minyak kayu putih yang bisa digosok-gosok, ada yang bisa di. Kemudian satu hal yang oleh tim dokter Gatot Subroto itu memberikan informasi pada saya karena itu harus izin keluarga. Itu obat yang namanya saya lupa, obat yang pernah diberikan pada Menteri Perhubungan dulu, Pak Budi. Itu baru minta izin. Tapi itu memang setelah selesai semuanya diberikan itu, setelah istri saya memang wafat, nggak ada, itu memang obat itu efektifnya antara 35-65 juga. Jadi 35 itu bisa gagal gitu. 35 berhasil, 65 gagal. Rupanya mungkin ini yang kalau Pak Budi Menteri Perhubungan itu kan berhasil gitu. Memang obat itulah yang sangat terakhir untuk diberikan. Jadi makanya kalau istilahnya ada saudara-saudara kita yang sakit kemudian ada tawaran obat itu, kan obat itu mahal sekali. Itu baru import, baru masuk, kemudian dicobakan. Memang setelah terjadi sudah apa yang terjadi itu baru dikasih tahu bahwa 35% itu berhasilnya, 50% gagalnya. Ini barangkali sebagai informasi pada Bapak-bapak dan Ibu, barangkali kalau ada saudara yang ditawarin itu perlu dipikir lebih lanjut. Saya kira itu Pak Patio, apa-apa yang bisa sampaikan. Sedangkan herbal memang tidak sembarang bisa diberikan pada. Jadi gini Pak, saran saya Pak, yang masih sehat ya Pak ya,
Iya. Dalam situasi pandemi seperti ini, yang dianjurkan oleh Profesor Khairul Nidom, Ya. kita rajin untuk berkumur dengan air garam dan air hangat. Oh, Karena penyerangan virus itu berada di ispa ya, saluran hidung, tenggorokan, dia bertahan selama 3 hari sebelum dia masuk ke paru-paru. Jadi sebelum itu makanya dicegah dengan kumur rokok sampai tenggorokan gitu ya, rokok buang. Ya. Terus kemudian hidung kalau bisa dihirup sedikit, buang. Pagi hari, siang hari, sore sebelum tidur. Yang kedua, minumlah air hangat setiap saat. Nah, itu pencegahannya seperti itu. Yeah. Kan saya tanya, kenapa nggak pakai betadin? Atau ada kan yang semprotan hidung itu kan? Yeah. Itu kalau menurut ahli virus itu bilang, yang paling ampuh adalah dengan air garam dan air hangat. Oh, yeah. Yang kedua, sering mengkonsumsi empon-empon. Mungkin Bapak tahu ya, empon-empon itu dari jahe, kunyit, ada gula merah dan sebagainya, bikin sendirilah gitu ya. Itu untuk daya tahan imun seseorang. Jadi sebenarnya Pak, COVID ini kalau boleh saya sebut itu COVID ini virus yang sangat smart. Jadi saya pada saat ditanya sama profesor itu, berapa CT-nya kamu? CT saya 11. Waduh, itu CT 11 itu virusnya banyak sekali varian yang ada dalam tubuh. Jadi itu disarankan minum itu air hangat terus menerus. Yang kedua kumur. Nah sampai sekarang Pak itu harus rajin di ini, rajin untuk kita lakukan. Tadi Pak Aswar udah benar tuh, menghirup uap panas, ditetes sebenarnya kayu putih. Yang kedua kumur, itu aja, selain vitamin dan sebagainya ya Pak ya. Itu pasti, kalau vitamin tuh udah pasti. Ya, baik Bu, terima kasih. Pengalaman ini akan dipakai dengan keluarga saya yang kakaknya Nyonya itu. Sekarang tanpa yang kita pengalaman tadi, dengan kalau kakaknya sudah putih itu sebenarnya paru-paru sebelah kirinya karena pernah bengkak. Itu dengan apa yang diceritakan itu memang sekarang alhamdulillah sudah hampir 7 hari ini sudah mulai bagus, dan kakak saya yang perempuan sudah bisa berkebun di halaman, sudah mulai bisa berkebun. Alhamdulillah, dengan pengalaman yang dulu saya pernah mengalami itu, rupanya memang banyak belajar kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Badil, saya kira demikian. Mungkin banyak teman lain yang akan menanyakan ke Bu Nani. Terima kasih Bu Nani sekali lagi. Sami-sami. Baik. Ya. Kami persilakan kalau ada yang ingin bertanya. Yang terakhir, karena kebetulan ada acara yang menunggu juga, itu mungkin bisa disambung di kesempatan lain. Silakan, ini kesempatan terakhir untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak. Tanya Pak. Ya silakan. Saya ya Pak. Itu maaf ya, tadi mungkin Ibu sudah cerita belum ya? Itu tahunya gejala awal kalau kena COVID itu apa? Merasa apa gitu? Yang paling awal gitu. Kalau kemudian kok tahu ini saya kena COVID itu apa itu gejalanya? Jadi Pak, saya sudah mengatakan virus COVID ini smart. Kembali lagi kepada daya tubuh masing-masing individu ya. Jadi saya awalnya itu hanya gereges sedikit Pak. Kok nggak enak nih, badan saya kayak ada-rada gerges saja, gerges, tapi nggak demam, tidak pilek juga, tidak batuk juga. Lalu hidung terasa tersumbat. Saya pikir hanya flu. Saya dikasih Decolgin, Pak. Waktu itu saya minum aja Decolgin. Decolgin diminum, badan saya terasa enak, keringat dingin, enak lah gitu, nggak ada. Hanya hidung tersumbat. Hidung tersumbat ini
kok nyium minyak kayu putih nggak bau sama sekali. Minyak wangi tidak tinggi tidak ya, bau. Bu? Maaf, suhu tidak tinggi ya, Bu? Hah? Suhunya tidak tinggi. Enggak, saya enggak panas, Pak. Saya tidak demam. Saya tidak demam, saya tidak batuk, walaupun saya tidak lemes juga enggak. Jadi ternyata itu justru di saat kondisi saya seperti itu, justru saya nilai CT itu paling rendah di antara anggota keluarga saya yang lain. Padahal anak saya itu pakai demam, ada sedikit batuk.